Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, hari ini kita langsung membahas mengenai investment sebelum dan pasca amandemen Undang-Undang 45. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, sebenarnya apa sih makna investment? Apa sih investment? Ada yang tahu nggak makna kata investment? Ya kan? Tangan, saya nggak kenal. Siapa namanya? Adin. Apa investment? Sebuah tuntutan pemberhentian presiden. Ini katanya pemberhentian. Ada yang lain? Maksudnya tuduhan adanya penyimpangan seorang pejabat pemerintah oleh badan legislatif. Ngerti ya? Apa? Ya, pemakzulan. Pemakzulan. Apa sih maksud? Bahasa Arab nih? Bahasa Pemakzulan itu apa? Nanti kok saya bahasa Arab. Ada yang bisa dibantu? Tidak sekapa ya? Ketawa di sana betul. Ada. Proses hukum yang untuk menuduh atau memberhentikan pejabat publik. Menuduh dan memberhentikan. Maksudnya Proses hukumnya. prosesnya tapi ini ya. Ada yang lain? Ayo. Apa investment? Pelengseran, Pak. Nah ya bahasa gaul itu, pelengseran. Jadi kalau yang terus dilengserkan, bahasa enak ya, investment gitu ya. Jadi kalau kita lanjut ke makna investment, jadi investment ini istilahnya kalau dalam bahasa enak gitu ya, seperti yang bilang pemberhentian, bahasa Indonesia yang baik benar gitu ya. Pemberhentian. Apa sih makna pemberhentian? Beda nggak pemberhentian dengan berhenti? Beda. Apa bedanya? Cara ini. Apa bedanya pemberhentian dengan berhenti? Pemberhentian itu melalui proses. Kalau diberhentikan dengan melawan sendiri. Melawan sendiri. Iya. Setuju? Sepakat. Sepakat. Ada yang berbeda pendapat? Sepakat. Sepakat? Sepakat ya. Jadi kalau memang berhentian ya paksa misalnya. Kalau berhenti teman kita, kalau kita kerja nih misalkan dengan lengser, kita berhenti adalah saya juga kerja, saya mengundurkan diri. Itu berarti pemberhentian atau berhenti? Berhenti. Saya masih kerja mau di pada Pak, kamu udah ngomongin kerjaan jelek, maka saya respect gitu. Ya, ini makna dari investment. Bahasa enaknya gitu ya, pemberhentian. Bahasa gaulnya tadi ya pemakzulan. Kalau makzul ini bahasa Inggrisnya kan makzul gitu ya. Kalau bahasa Arab jadi apa makzulan. Jadi istilahnya nanti soal tadi itu apa sih dimok? Dimok kan semua bahasa Inggris. Apa dimok? Copot. Nah, copot. Nah ini itu maksudnya. Jadi dicopot inilah yang kemudian pernah terjadi di Indonesia, gitu ya. Jadi bukannya kita ngomong apa ya, katanya enggak, tapi fakta pernah terjadi di Indonesia, gitu ya. Jadi diatur di dalam sebelumnya ya, diatur di dalam penjelasannya di angka ke-7 Romawi paragraf 3. Ini sebelum amandemen, sebelum amandemen ya. Jadi ini ada sejarahnya. Kalau nanti kalian nonton kemarin ya di 30 SPKI gitu ya. Ini Soekarno akhirnya kena investment diberhentikan karena kasus pemberontakan kontra revolusi G30. Pada itu dipanggil ya, setelah dia pidato nolak sara, nolak sara gitu ya, tidak dapat diterima oleh MPR. Akhirnya dia membuatkan ketetapannya, pencabutan lepasan berdasarkan ketetapan MPR itu sebelum setelah reformasi ada juga nggak? Ada ternyata. Ini yang mungkin kita lakukan. Kiai Abdul Rahman Wahid yang waktu itu mungkin kuliah di televisi ya Gus Dur, karena pendek gitu kan? Ingat sekali itu. Pada tahun 2001 diberhentikan karena ada angket pada saat itu. Itu kasusnya apa sih? Iya, Indonesia. Bulog gitu ya. Bantuan Sultan Brunei. Jadi pada saat itu dipanggil nomor 1, nomor 2 nggak mau datang juga. Akhirnya MPR pada saat itu akhirnya menggunakan sidang istimewa. Akhirnya justru di dan ini kejadian di Lengser. Jadi dua inilah akhirnya berpikir gitu ya.
Karena sistemnya apa sih sebenarnya? Parlementer atau presidensial? Coba yang tata negara. Jadi tata negara, sistem kita presidensial atau apa namanya? Presidensial. Udah, coba angkat-angkat. Gak apa-apa sama mas. Sistem kita presidensial atau parlementer? Bapak, yang serius sekali memandang presidensial atau Kalau secara teori sih Pak, kalau ini presidensial. Tapi maksudnya itu juga nggak menutup kekuasaan dari parlemen. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya kita kalau pakai itu lebih ke arah campuran. menarik campuran. Jadi gimana nggak dua-duanya ya? Kalau kita enggak, ini nggak kali campuran. Asik. Bapak, monggo mohon maaf. Prediksi. Alasannya? Ini banyak dibantu oleh itu sampai besar. Jadinya pemberhentian itu terjadi kalau ada kesepakatan antara Setuju? Nggak salah juga. Kenapa? Karena kita mengadopsi seperti itu. Sistemnya apa? Lain? Ya? Presidensial. Kenapa presidensial? Ini bukan kita salah ya. Tapi kandidat secara umum aja. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi sistem kita adalah tapi ini milih negara loh. Negara itu berapa? 102 gitu. Boleh SMA. Ini mungkin nanti udah kalian juga kemarin ditolak juga kayaknya. Dulu kali saya mengikuti. Tapi yang di wakil presiden tadi ya Ibu tekankan itu bagus, menarik. Kenapa? Karena putusan MK itu berlaku surut. Gitu. Yang memutuskan boleh di bawah umur yang kemarin 40 tahun. Itu bagus, anak muda. Jadi saya senang banget anak muda jadi presiden dan wakil presiden, bagus, senang. Tapi yang membingungkan kenapa harus berlaku hari itu juga? Kenapa besok udah mau pilihan presiden? Jadi aura politiknya kental, kesan-kesan kental di kesanan. Oh, besok udah mau penyalonan kok, hari ini udah putus. Gitu ya. Jadi harusnya kalau mau menarik nanti aja setelah atau bagaimana fair seperti apa itu ya, putusan yang tidak bisa digabung juga. Itulah ada kepentingan politik Pak. Itulah yang tidak bisa saya ungkap dalam hal ini. Tidak bisa saya sabarkan ya. Karena ya itu putusan MK itu bukan satu orang, dia 9 orang. Dari DPR 3 orang, ya perwakilan legislatif, gitu ya. Dari eksekutif 3 orang, dari yudikatif 3 orang. Jadi ganjil 9 orang, gitu ya. Jadi kalau 9 orang ini dalam logikanya pasti nggak boleh sama, pasti kalau nggak sama ada yang ganjil, gitu kan. Tapi kalau logika saya, kalau yang nanti misalkan eksekutif bergabung 3 orang, legislatif 3 orang, 6 orang nih, yudikatif 3 orang, kalah kan, 3 lawan 6, 6 mana? Itu yang nggak mungkin sampai ke depan kepikiran. Karena pikiran kita adalah yang nggak mungkin masing-masing negara pasang main politik. Dulu mungkin awal mula terbentuk MK ya, karena siapa sih yang jadi hakim? Perwakilan, legislatif, eksekutif, yudikatif. Kita kan belajar tes politika kan? Kita sendiri digunakan kekuasaan. Sekarang gimana ya? Ya, itulah yang rekan-rekan sebagai sarjana hukum bisa menganalisis ya. Yang pertama pelanggaran hukum, ya saya langsung aja ya. Ya pengkhianatan, kalau tertangkap ya, penyuapan, tidak pidana berat, gitu ya, perbuatan tercela, ini termasuk dengan pelanggaran. Saya singkat-singkat aja ya. Ditanya nggak? Tahu nggak pelanggaran hukum? perbuatan tercela apa Pak? Nah, kalau tercela gitu. Kan saya akan jelaskan di bawahnya ya, terus sekali Pak. Nah, ini pernyataan pidana berat, perbuatan tercela. Perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden atau wakil presiden. Maksudnya merupakan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat, merusak fitrah tokoh masyarakat. Jadi kalau misalkan yang rame-rame kemarin kekuasaan misalnya gitu ya, kalau ngomong sembarangan atau menghina sesuatu padahal jabatannya presiden dan wakil presiden, diturunkan nggak? Tapi di PNS kemarin demo yang kemarin demo rame-rame, yang yang demo yang ngajakin seperti itu deh. Yang demo di DPR ini menurunkan DPR bukan ya.
sama ya itu berbuat yang nggak kecewa. Apa kan? Sebenarnya secara umum gitu ya. Saya ceritain lah ya, luar topiknya dia karena baru sekali. Kita lihat dari sebesarnya ya. Apa sih jadi pokok masalah pada saat itu? Ucapan. Apa lagi? Hah? Tunjangan. Tunjangan. Awal mula dari Tunjangan. Ikutin oleh ucapan. tunjangannya naik gitu ya. Dapatnya nggak sama kita? Udah dapat nggak? Dia naik gaji, kita ada dapat nggak? Kita sesara. Syarat. Emang kalau dia naik gaji kamu dipotong? Enggak juga. Cuma kan efek Seharusnya kan bisa buat yang lain biaya itu. Karena awal mula ada sedikit bilang kalau buatannya tidak enak nih kan. Mungkin gonjang gajinya ini bayar gaji susah-susahnya. itu Pak. Tiba-tiba dia naik gaji, ya naik gaji ya hak orang lain. Undang-undang pun disahkan, sah nggak? Sah orang mereka buat undang-undang disahkan. Tapi efek dampaknya itu luar biasa ke masyarakat. Enggak ada. Ini keadaannya. Padahal kita nggak ngaruh mereka naik gaji 100 juta pun, miliar pun, kita nggak ngaruh. Tapi kita yang bayar pajak. Bayar pajak nggak? Bayar. Apa juga bayar. Duduk di mall, bayar nggak? Bayar mau makan. Ya kan? Pajak nggak? Pajak. Jadi merasa, bapak pajak kita kok begini amat ya jadinya ya. Sekarang dulu ya. Gitu. Dan inilah yang dianggap perbuatan. Jangan diulangi lagi ya. Ini mungkin buat anggota yang lain sebagai teguran. Jangan coba-coba. Sekarang tuh misalnya masa generasi milenial, ya juga sekali kan Gen Z yang luar biasa gitu. Jangan kayak zaman kayak saya dulu pas dari buku kesana kesini kan. Terus sekarang cek buku internet Di air. Nah, jangan coba-coba. Jadi sekarang yang harus dipantau. Terus cukup lanjut ya, karena saya pengen ada lagi yang kedua. Tidak lagi memenuhi syarat ya, inilah saudara-saudaranya yang secara akte atau organisasi itu kalau dicek buktinya ternyata dia masukkan misalkan ijazah, wah bahaya. Kalau tapi ketahuan seperti itu ya, perbuatannya betul. Itu memenuhi syarat. Ini yang nah, bahas ya. Ya ini bahas. Ya, itu sudah paham lah. Oke, Pak Jokowi lanjut lah. Ini yang saya pengen tahu dalam prosesnya. Jadi rekan-rekan ada gambaran. Jadi kalau bilang, kok nggak prosesnya panjang banget itu kan seperti itu. Jadi di statement itu nanti kita akan membuat sekitar 3 proses. Kalau dulu cuma 1 proses di DPR langsung limpahkan ke MPR selesai. Sekarang enggak, sekarang ada yang berang. Nah, jadi kesebarangan nih, gitu ya. Kalau saya nggak suka sama presiden, kita lapor ke DPR. Inilah yang akan saya jelaskan tinggal hari ini. Sama ini gambarnya. Jadi percakapan saya. Sama ini prosesnya. DPR ini presiden ini pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan berzina. DPR sebagai pemohon dia punya legal standing. Jadi dia mendapatkan, wah ini laporan dari masyarakat ternyata bukti-buktinya sudah akurat, dilaporkan ke DPR. Karena DPR mempunyai fungsi sebagai apa? Sebagai perwakilan rakyat. Iya betul. Selain itu sebagai apa? Pemohon. Iya betul legal standing. Fungsi DPR apa? Pengawas undang-undang. Fungsi DPR apa? Iya legislatif. Sebagai sains legislatif, fungsinya apa lagi? Iya betul mewakili rakyat. Itu artinya apa fungsinya? Menampung aspirasi. Nah, fungsinya adalah ke DPR legislatif itu mengawasi. Bukan pengawas ya, tapi pengawasan. Jadi DPR ini bermasalah. nah nanti saya bahas. Ini kita bahas tentang lagi presiden dulu. Jadi kalau DPR bermasalah, anggotanya masuk ke kode etik. Gitu ya, laporan kode etik. Tidak kode etik yang kemarin kena itu siapa? Ahmad Dhani, gitu ya. Sidang ke kode etik. Tapi kode etik bilang salah, diganti PAW. Pergantian antar waktu. Mekanisme seperti itu. Tapi kalau nggak bilang hanya rendah, nggak boleh lagi naik. Gitu ya. Itu anggotanya ya. Tapi kalau presiden sebagai dia fungsinya ada pengawas gitu ya.
kurang-kurangnya rapat dulu gitu ya, rapat dulu dengan 23 anggota yang hadir. Jadi melaporkan bahwa presiden ini melakukan sebuah tindakan tadi saya bilang ya, tiga tadi tercela atau tidak ada ini, lapor ke MK. MK ngapain? Diproses. Prosesnya ini ya memeriksa, mengadili, memutus minimal 90 hari atau 3 bulan. Setelah ada laporan dari DPR. Proses panjang ini. Ya dari pemeriksaan saksi gitu ya, pemeriksaan lain-lain, semua dipanggil para pihak semua gitu ya. Prosesnya sampai 3 bulan. Prosesnya Maksimal 90 hari. maksimal 90 hari itu harus kelar, Putusannya. harus putus. Setelah sidang ada 2 kemungkinan, terbukti atau tidak terbukti. Kalau terbukti selesai ditolak, tapi jabat lagi. Kalau bilang oh iya terbukti bersalah, selesai belum? DPR. Belum. Tapi kalau dalam apa sih dalam proses untuk pembuktian ini saya untuk status presiden dan wakil presiden itu tetap aktif atau dinonaktifkan? Masih. Negara itu nggak boleh kosong. Oke. Jadi negara itu harus tetap jalan. Apapun kondisinya harus jalan. Karena apa? Karena bahaya kalau negara kosong. Nggak bisa loh. Nggak bisa aman. Bisa lah. Jadi berarti prosesnya makanya bilang paling lama 90 hari. Jangan terlalu lama. Kenapa? Karena kondisinya bahaya nanti. Gonjang ganjing. Berat. Ya ini benar cewek-cewek bisa bahaya. Makanya bilang jangan sampai cewek-cewek di MK ada putusnya. MK inilah dia harus bersidang 90 hari. Kalau terbukti lanjut. Balikin lagi ke DPR nih. Jadi surat tidak lengkap dibalikin lagi kali. Pak sudah lengkap Pak, lapor. Sudah memenuhi gitu kan sidang kalau dia terbukti bersalah. Dibalikin lagi ke DPR. DPR itu sidang lagi. Udah langsung dia terima gitu. Setelah ada usulan dari MK di sidang paripurna memutuskan oke diterima. Habis itu selesai belum dilempar lagi ke tahap ketiga yaitu di MPR. Sekarang bolanya di MPR. Bola panas di DPR, ramai di sini. Wah udah ramai nih kan, dalam ramai biasanya gitu kan. Maka dia wajib menyelenggarakan sidang. Wajib kalau wajib tuh berarti asupan fardu ain, kudu harus pokoknya. Selambat-lambatnya 30 hari. Itu pasal 7B gitu ya. Setelah ini nanti sidang paripurna minimal kurang-kurangnya 3/4 gitu yang hadir gitu 2/3 maka ambil keputusan. Keputusan apa? Ada 2 juga ternyata. Kalau diterima maka presiden akan jadi presiden atau wakil presiden ya salah satunya ya bukannya pasangan gitu ya. Lalu bagaimana kalau ditolak? Ditolak lanjut walaupun di sini dianggap terbukti. Itu menariknya sekarang. Kenapa? Karena persidangan di MK itu bukan persidangan pidana, tapi persidangan tata negara. Jadi kalau bilang Anda terbukti melanggar hukum, ditangkap enggak? Enggak ditangkap. Dari penjara enggak? Ya dari pidana. Kenapa? Karena MK itu bukannya kasus pidana. Pidana itu pengadilan umum. Jadi kalau memang nanti, wah nanti dilaporkan lagi, ya dulu, silakan. Tapi kalau ini prosesnya seperti ini, karena jadi jangan menganggap, wah jadi bersalah nih, angkat nih penjara nih. Karena prosesnya ada mengenai proses ke tata negara. Beda dengan proses pidana. Jadi nggak ada proses pidana sih. Tapi prosesnya adalah mengenai tata. Cukup? Sudah paham? Belum saya tutup, ada yang mau tanya? Saya Monggo. itu kan Bapak tadi kan nggak boleh ada kekosongan kan. Yang mana? Oh ini. Ya, ini kayak di sini nih. Ini. Setelah usul DPR terima nih kan presiden dan wakil presiden diberhentikan. Iya. Nah setelah pemberhentian itu apa langsung ada penggantinya? Nah, Atau ada gimana? istilah PLT. Kalau dalam Apa tetap ketatanegaraan mekanisme itu PAW itu? ada mekanisme. Jadi kalau dalam ketatanegaraan ada namanya Menteri Kabinet dan Cabinet. Jadi menteri-menteri sementara yang mempunyai kewenangan. Di Indonesia itu ada 3 di dalam negeri. Jangan takut-takut sih kalau ngomelin loh. Terus ada lagi Menlu jago sekali. Tiga ini
Berarti Tapi bukan kalau ada wakil presiden tertinggi ya. Tapi kalau dua-duanya kena, presiden maupun presiden kena, berarti 3 menteri. Dan harus mengandalkan pemilihan langsung hari itu juga mereka. harus ganti kosong. Kan langsung disumpah. Setelah itu pemilu ulang atau gimana? Iya, punya. Bukan suara terbanyak sebelumnya. Harus ada pemilihan lagi. Karena dipilih oleh Pilkada. Pak ini kan salah satu Pak. Ini kalau salah satu ya? Tahu kalau presiden lengser, wakil naik dong. Iya, iya, itu kan salah satu. Kalau ada wakil presiden, wakil presidennya. Ada Masih ada wakil presiden aman. Jadi ini hati-hati yang rame-rame itu ya. Jadi kalau presiden tiba-tiba sakit atau apa, presiden kayak naik wakilnya, naik dong, naik kan gini lagi wakil yang baru. Tapi kalau kena paket ya maksudnya sama wakil presiden yang gantinya mana kali apa yang mau sih? Inilah sistem tata negara. Presiden setelah dikeluarkan oleh amandemen tidak berkaitan dengan ibu bosnya. Ya, kalau legal standing sini bu. Oke. Kalau misalnya ada surat dari luar isinya mengenai pemberhentian presiden kan bisa. Nah iya, maka dari DPR itu harus prosesnya menerima. Dia nggak boleh nolak. Surat dari manapun pasti diterima diproses. Masalahnya di DPR itu berapa partai politik? Kan sekurang-kurangnya berapa tadi? 23. Mau nggak? Itu yang masalahnya. Mau nggak diproses laporannya buat masyarakat? Ya ini kembali ke partai politik. Gitu ya. Kenapa? Karena ya partai politik ini ya nanti bisa menggerakkan 2/3 orang, ya nggak bisa 1 orang kalau ibu bilang saya nggak suka sama orang, saya laporkan ke MK ya nggak bisa. Yang laporkan pun perwakilan. Kalau itu bisa ketuanya atau wakilnya atau siapapun. Yang penting ada surat kuasa dari DPR. Jadi dan ini harus minimal kuotanya 2/3. Jadi kalau nggak ada yang ini jangan berharap ya Pak, jangan menghayal ya. Saya buat laporan besok, mudah-mudahan besok diturunin nggak mungkin. Jadi kali ini ada gambaran minimal 2/3. Makanya itu sekarang dikuatkan juga eksekutif sama legislatif. Kenapa? Ya ini forumnya. Jadi kalau zaman dulu kalau baca buku Mahfud MD, ya produk-produk hukum ya produk-produk politik. Kenapa? Karena yang buat partai politik. Maka seperti itu jangan sampai produk hukum itu hanya segelintir orang. Maka undang-undang itu bisa diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Itulah awal mula terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Akhirnya dilebar lagi kewenangannya, masalah investment, lembaga negara dan lain-lain. Ada 5 kewenangan gitu ya. Ini sejarahnya kan, gitu ya. Ini udah wanti-wanti nih. Nanti kalau orangnya yang kelompok ini seragam gitu ya, berkelompok dan berkuat, membuat undang-undang. Lalu gimana kita bisa mengujinya? Ya apa nggak bisa. Nah, akhirnya dibuatlah ini di MK Mahkamah Konstitusi itu melalui pengujian undang-undang lembaga negara dan lain-lain. Itu juga masuknya sengketa ya. Oke, cukup ya. Cukup. Kemudian ada gambaran gitu ya, gambaran masak. Itu tidak memahami secara umum mengenai apa itu Mahkamah Konstitusi dan proses di investment itu. Saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.